Selamat sore Pak Gumilang Arya Sadewo dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai individual project proposal yang sudah saya buat mengenai replikasi paper dari Mining and Local Corruption in Africa. Disusun oleh saya sendiri dengan nama dan NIM yang tertera. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai motivasi penulisan paper ini. Jadi urgensi utama kenapa paper ini hadir adalah untuk mengetahui dampak adanya kekayaan sumber daya alam terhadap sistem ekonomi sekaligus politik di suatu wilayah, baik secara regional maupun nasional. Di sini cakupan daerah cakupannya wilayah cakupannya itu terdiri dari regional juga nasional. Regional di sini terdiri dari 33 negara di benua Afrika yang tersebar di benua Afrika, dan cakupan nasional itu spesifik hanya di satu negara saja, yaitu di negara Afrika Selatan di paper ini. Dan secara lebih spesifik, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah negara-negara di benua Afrika memiliki kecenderungan untuk mengalami resource blessing atau resource curse. Nah, mungkin resource curse ini nanti salah satu indikatornya adalah tindakan korupsi melalui tindakan suap. Sebelum menjelaskan lebih jauh, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu resource blessing dan juga resource curse. Resource blessing adalah suatu kondisi di mana adanya kekayaan sumber daya alam dapat menimbulkan dampak positif bagi sektor ekonomi dan juga politik suatu negara. Sedangkan resource curse adalah kondisi sebaliknya di mana kekayaan sumber daya alam justru menimbulkan dampak yang negatif bagi sektor ekonomi dan juga politik. Nah, apa saja celah tindakan korupsi dalam aktivitas tambang? Eh, Menurut paper ini, tindakan korupsi yang paling besar adalah dari kasus suap, yaitu karena izin aktivitas tambang cenderung sulit disetujui secara formal, sehingga kasus suap oleh perusahaan tambang kepada para pejabat lokal ataupun pada masyarakat lokal itu memudahkannya dalam perizinan dokumen ataupun legalitasnya. Yang kedua merupakan aktivitas tambang merupakan high rent activities di mana terdapat aliran dana yang besar dan juga membutuhkan sumber dana yang besar, dan tidak menutup kemungkinan bahwa aliran dana ini tidak semuanya itu bersih atau legal. Terdapat juga aliran-aliran dana ilegal yang tertutup akibat banyaknya sumber dana yang terus mengalir keluar masuk di industri tambang. Salah satu bentuknya adalah seperti patronase. Hal ini disebabkan oleh kontrol yang minim terhadap pemerintah dari pemerintah terhadap tindakan korupsi. Nah, pada paper ini disebutkan bahwa pemerintah tidak memiliki insentif yang lebih untuk menyediakan eee, semacam kebijakan monitoring atau tindakan monitoring terhadap kasus korupsi di eee, benua Afrika ya, di industri tambang. Hal ini karena mayoritas negara Afrika merupakan negara terbelakang dan memiliki keterbatasan dana juga. Jadi, dan monitoring, cost-nya itu sangat besar untuk monitoring korupsi di aktivitas tambang, sehingga cenderung tidak ada kontrol yang spesifik dari pemerintah. Selanjutnya adalah mengenai literatur review. Hasil penelitian sebelumnya pun telah menunjukkan hasil, yaitu aktivitas tambang memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan kehidupan sosial masyarakat di daerah sekitar lokasi tambang. Nah, kira-kira indikatornya apa saja? Untuk indikator perubahan positif, dampak positifnya yaitu peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita. Sedangkan indikator dampak negatifnya adalah peningkatan potensi konflik kepentingan antar anggota masyarakat. Apa novelty ataupun apa pembaharuan dari penelitian ini? Penelitian ini menjadi studi pertama yang menghadirkan analisis mengenai dampak institusional lokal akibat produksi mineral atau sumber daya alam, yang di sini merupakan aktivitas pertambangan. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki cakupan analisis yang luas, yakni sebanyak 33 negara di benua Afrika, di mana metodologinya juga berbeda, yaitu
mengelaborasikan cakupan yang besar tadi sebanyak 33 negara dengan cakupan spesifik atau cakupan lokal, yaitu dengan satu negara, yaitu Afrika Selatan untuk memvalidasi lokalisasi sampel. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang ingin dicapai atau ingin dijawab dengan adanya paper ini adalah apakah pembukaan aktivitas industri tambang mineral memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan kasus korupsi di wilayah benua Afrika. Selanjutnya mengenai metodologinya, pertama adalah model spesifikasi baseline regressions dengan main outcome of interest, yaitu variable dependent Y yang menunjukkan tingkat korupsi atau kasus suap yang terjadi di sektor tambang yang diperoleh berdasarkan individu I pada cluster sampel V dan juga waktu T. Variabel aktif merupakan dummy variabel yang bernilai 1 apabila individu atau sampel memiliki tempat tinggal dengan jarak 50 km dari lahan tambang yang aktif, sedangkan variabel inaktif adalah variabel dummy yang bernilai 1 apabila individu atau sampel memiliki tempat tinggal dengan jarak 50 km dari lahan tambang yang belum aktif atau akan aktif. Variabel A subscript C di sini adalah country fix effect, G subscript T di sini adalah year fix effect, dan juga terdapat variabel kontrol XI, yaitu variabel kontrol tingkat individu. Contoh beberapa variabel kontrol tingkat individu di sini adalah tingkat pendidikan dan juga umur sampel individu. Persamaan di atas merupakan bentuk regresi panel dan bukan merupakan bentuk standar dari metode difference indifference yang dipelajari di kelas mikroekonometrika seperti yang sudah dipelajari akhir-akhir ini. Akan tetapi interpretasi perubahan antara variabel aktif di mana variabel D menjadi variabel post treatment dan inaktif di mana variabel ini menjadi variabel pre-treatment. Selisih di antara keduanya, beta 1 dikurang beta 2, menunjukkan hubungan difference indifference yang mengontrol karakteristik yang tidak berubah antar waktu atau time invariance. Model spesifikasi dengan memasukkan main effects ke dalam model juga ditambahkan oleh peneliti ke dalam paper untuk melihat variasi kondisi dari masing-masing tambang yang berbeda dari tahun ke tahun menggunakan main fixed effect model. Persamaan regresinya dapat dilihat pada persamaan di kiri bawah di slide berikut. Selanjutnya mengenai data, data diambil dari dua kelompok kategori, raw materials database dari SNL Metals and Mining digunakan untuk mengetahui kondisi industri tambang pada beberapa tahun sebelum, sekarang, dan proyeksi kondisi beberapa tahun ke depan terhadap industri tambang. Selanjutnya dilakukan juga survei melalui Afrobarometer yang digunakan untuk melihat tren kasus korupsi setelah adanya pembukaan tambang. Pengelompokan responden dilakukan secara spasial, ini yang penting, yang dicocokkan dengan tempat tinggal individu dan juga lokasi. Berdasarkan pengelompokan, sampel dibentuk menjadi 3 kategori, yaitu aktif, inaktif, dan living in non-mining areas. Aktif adalah pengelompokan di mana sampel memiliki tempat tinggal dengan jarak 50 km dari lokasi tambang aktif. Pengelompokan inaktif adalah sampel memiliki tempat tinggal dengan jarak 50 km dari lokasi tambang yang akan aktif. Sedangkan pengelompokan living in non-mining areas adalah individu yang memiliki tempat tinggal lebih dari 50 km di luar daerah tambang, baik itu aktif maupun tidak aktif. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai individual proposal mikroekonometrika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.